Assalamualaikum, hai semua, jumpa lagi di channel Yusri. Di video kali ini saya lagi ada pesanan kali ini bikin nasi kuning. Dan nasi kuning ini untuk acara mauludan. Jadi pas di hari Rabu ini saya udah belanja dan sudah siapin bahan-bahan apa aja untuk bikin nasi kuningnya. Untuk pesanan kali ini sebanyak 40 box nasi kuning kemasan styrofoam. Yuk kita langsung aja persiapan yang pertama. Di sini saya mau rebus cabai merahnya terlebih dahulu. Ini untuk sambal, dan sambalnya saya bikin sambal terasi matang. Untuk pemakaiannya ini 1/4 cabai merah dan 50 gram cabai rawit kurang lebih ya teman-teman. Dan untuk sambalnya ini saya bikin yang enggak terlalu pedas tapi rasanya itu agak sedikit manis ya teman-teman. Nah, sambil menunggu cabainya direbus, sekarang kita lanjut buat bikin bawang gorengnya. Untuk bawangnya di sini saya pakai bawang siam atau bawang sumenep. Di konten saya sebelumnya yang tentang orderan bawang goreng, ada yang nanya bedanya apa sih bawang merah biasa sama bawang siam atau bawang sumenep. Kalau bawang sumenep ini biasanya untuk bawang goreng, hasilnya itu lebih renyah dan bisa tahan berhari-hari. Kalau bawang merah biasa yang biasa kita masak itu nggak bisa tahan lama teman-teman, jadi cepat melempem. Baiknya kalau bikin bawang goreng pakainya bawang siam atau bawang sumenep ya. Dan saya sedikit kasih garam biar ada rasa asinnya dan juga sedikit tepung beras. Tepung beras di sini supaya nanti hasilnya itu lebih kriuk. Tapi kalau teman-teman gak mau dikasih tepung beras juga gak apa-apa. Tetap hasilnya sama, renyah, kriuk dan juga bisa tahan lama. Dan ini udah mulai agak kecoklatan, kita langsung tiriskan ya teman-teman. Jangan nunggu sampai coklat banget. Kalau misalnya goreng bawang goreng, jadi pas udah mulai sedikit kecoklatan langsung aja kita tiriskan. Dan ini hasilnya cantik banget ya warnanya. Ini bawang gorengnya paling cocok untuk nasi kuning, setiap masakan atau untuk taburan di nasi box lainnya. Pakai bawang goreng seperti ini jadi makanan itu lebih wangi, lebih enak. Yuk kita lanjut lagi. Sekarang saya mau bikin tempe oreknya. Untuk 40 box nasi kuning di sini saya pakai 4 papan tempe. Dan saya mau ngasih tips buat teman-teman kalau mau bikin tempe orek, yang pastinya tempenya ini harus yang sudah benar-benar padat. Artinya kalau pas dipotong dan digoreng itu nggak banyak yang hancur atau rusak. Jadi tempenya itu teksturnya padat teman-teman. Nah, ini udah selesai dipotong ya 4 papan. Sekarang kita akan goreng tempenya. Untuk goreng tempenya di sini saya nggak terlalu kering banget karena saya lebih suka tempe orek itu yang sedikit agak basah tapi kering gitu loh maksudnya. Jadi nggak sampai kering banget, itu malah saya nggak suka. Kadang kalau misalnya terlalu kering itu malah jadinya alot gitu teman-teman. Jadi yang sedang aja. Orek tempe kering tapi nggak kering gitu, masih ada sedikit basahnya. Dan supaya bumbunya juga meresap ke tempenya. Nah, kalau udah selesai semua, tempenya udah digoreng, yuk lanjut kita akan bikin orek tempenya. Untuk bumbunya ini saya pakainya bumbu nasi goreng. Jadi seperti biasa saya juga pernah bikin konten bikin bumbu nasi goreng. Nah, kebetulan di 1 hari sebelumnya saya udah bikin stok lagi. Jadi daripada bikin bumbu untuk orek tempe lagi, ya udah pakai ini tumisan dari bumbu untuk nasi goreng. Sama-sama enak, sama-sama wangi juga. Kemudian di sini saya tambahin cabai merah. Saya pakai 4 buah cabai merah yang ukuran besar. Kemudian tambahkan lengkuas dan juga daun salam. Kita tumis sampai aromanya wangi. Kemudian ini gula merah. Gula merah ini sebanyak 4 butir. Nah, kalau teman-teman di sini mau orek tempenya itu nggak terlalu manis, bisa dikurangin ya untuk gulanya. Kalau saya lebih suka orek tempe itu yang rasanya manis gurih. Kemudian seperti biasa kita tambahkan garam dan juga kaldu. Kalau udah, tinggal kita masukkan tempe yang tadi sudah digoreng. Nah, tinggal kita aduk lagi supaya tercampur. Oh ya, jangan lupa buat menambahkan kecap manis. Kecap manis ini saya pakai yang kemasan pouch ya, yang kecil yang harga 3.000. Saya pakai 1 pouch aja.
dan kita aduk lagi supaya tercampur merata. Ini udah wangi banget aromanya teman-teman. Kita tinggal tunggu sampai airnya berkurang dan bumbunya meresap ke tempe. Ini udah mateng teman-teman, bumbunya udah ngeresep banget, warnanya juga udah cantik banget. Yuk kita sisihkan terlebih dahulu. Untuk nasi kuning, tempenya ini saya lebih cenderung ke manis gurih ya teman-teman. Dan tempenya ini cantik banget, warnanya glowing juga karena tadi saya pakai gulanya lebih banyak. Lanjut lagi, sekarang saya mau bikin sambelnya. Cabai yang tadi udah direbus, sekarang saya mau chopper. Bisa di chopper atau di blender. Di sini saya nggak menambahkan air ya, karena cabai yang direbus ini udah mengandung air. Kalau udah, saya mau tumis dan saya gongso dulu supaya mengurangi kadar air. Kemudian tambahkan garam 1 saset terasi matang. Saya pakai merek ABC ya teman-teman. Kemudian kaldu sedikit aja. Kalau airnya udah berkurang, tinggal dimasukkan minyak gorengnya. Kita masak sampai kira-kira sambalnya ini matang. Jangan lupa untuk dikasih gula pasir karena rasanya ini pedas manis ya teman-teman. Kita tunggu sampai cabenya ini, sambalnya ini matang dan minyaknya ini sudah keluar ke permukaan kayak gini. Oke, ini udah selesai ya untuk sambalnya. Kita sisihkan lagi. Yuk lanjut lagi kita bikin telur dadar irisnya. Pertama, ini saya pakai 4 sendok makan tepung terigu supaya nanti telur dadarnya itu lebih banyak ya teman-teman. Kemudian saya tambahkan kaldu dan juga garam. Tambahkan sedikit demi sedikit air. Untuk pemakaian airnya di sini saya pakai kurang lebih 200 ml. Kalau udah tercampur merata kayak gini, sekarang saya mau pecahkan 8 butir telur. Untuk 40 box ini saya pakainya 8 butir ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian mau bikin versi sedikit, versi 1 kilo gitu ya, pakai 2 butir aja cukup ya teman-teman. Kalau misalnya kalian gak mau pakai tepung terigu juga gak apa-apa, tinggal nanti ditambahkan air aja. Ini saya pakai tepung supaya hasilnya juga lebih banyak. Dan ini udah selesai. Ini saya langsung goreng ya teman-teman. Untuk teflonnya ukuran 24 cm dipanaskan dan ditambah dengan minyak gitu ya, dioles dengan minyak sedikit aja. Kalau permukaan telurnya udah mulai kering, tinggal kita balik seperti ini. Dan ini udah jadi ya teman-teman. Dan lakukan sampai adonan selesai. Mungkin ada juga teman-teman yang bikin telur dadar rawis atau telur dadar iris ini tanpa menggunakan tepung terigu, cukup pakai telur dan ditambah dengan sedikit air, itu juga bisa banget. Hasilnya lebih kuningnya tuh lebih bagus kalau misalnya tanpa tepung terigu ya teman-teman. Karena ini saya menambahkan tepung terigu supaya hasilnya itu jadi lebih banyak. Dan ini udah selesai semua telur dadarnya. Ini tinggal saya iris tipis kayak gini ya teman-teman. 1 lembar telur dibelah jadi 2, kemudian digulung dan diiris tipis kayak gini. Ini hasilnya banyak banget. 1 wadah kayak gini full teman-teman. Kalau mau hemat dan biar hasilnya banyak, teman-teman harus pakai tepung ya. Tapi ini kembali lagi, misalkan kalian gak mau pakai tepung juga gak apa-apa. Hasilnya sama enaknya dan pastinya ini harus tipis-tipis biar nanti hasilnya jadi lebih banyak. Telur dadar udah, sekarang terakhir nih kita bikin nasi kuningnya. Ini saya udah siapkan ya kain furing atau kain jaring seperti ini. Ini biasa saya pakai kalau bikin nasi dalam jumlah banyak biar nanti di kukusannya itu nggak lengket sama nasi dan lebih praktis aja. Ini berasnya udah saya cuci bersih, kemudian saya mau kukus. Di kukusan pertama ini saya kukus kurang lebih 25 menit. Kita ratakan dulu seperti ini teman-teman. Ini berasnya udah dicuci bersih pokoknya. Kemudian kita kukus kurang lebih 25 menit. Kemudian kita juga siapkan untuk airnya. Untuk 4 kilo beras, di sini air yang dipakai, air santannya itu sebanyak 4 liter.
Kemudian biasa kita tambahkan aromatik, ada daun salam, ada daun pandan, ada serai dan juga lengkuas. Kalau bikin nasi kuning atau nasi uduk, saya nggak ada tambahan bumbu lain ya teman-teman. Cukup rempah kayak gini aja udah bikin enak banget nasinya, pulen, gurih, dan pastinya ini wangi banget teman-teman. Oh ya, tips lagi, kalau misal kalian bikin nasi kuning atau nasi uduk, pakainya itu santan asli ya teman-teman, dari perasan butir kelapa. Kalau yang saset itu saya rasa kurang wanginya. Dan sejauh ini saya bikin nasi kuning atau nasi uduk, rasanya itu lebih enak kalau langsung dari perasan kelapa asli teman-teman, bukan yang sasetan. Ini kita didihkan sambil menunggu 25 menit ini. Kita tutup, sesekali diaduk. Kalau udah mulai agak mendidih, ini kita matikan juga untuk kukusan nasinya. Dan ini siap untuk dicampur dengan air santannya ya teman-teman. Ini tekstur dari berasnya juga udah padat. Ini udah setengah matang ya teman-teman, 25 menit. Sekarang saya mau pindahin beras yang tadi udah dikukus ke air santan yang sudah direbus tadi. Nah, kita akan campur semuanya. Kalau udah tercampur, nantinya saya mau diamin dulu kurang lebih 10-15 menit supaya berasnya ini atau santannya ini meresap ya teman-teman, biar wangi dan enak juga. Ini udah selesai, ini mau saya tutup dan diamkan kurang lebih 10 menit sampai 15 menit gitu ya. Dan saya percepat dengan videonya, ini udah mulai sore ya teman-teman, udah dikejar waktu juga. Kita siapkan juga kain puring kayak tadi, kita pindahkan lagi teman-teman. Nasi yang udah dicampur dengan santannya, ini aromanya udah wangi banget. Oh ya, jangan lupa untuk menambahkan garam supaya lebih enak lagi. Pastinya untuk takaran garamnya ini kalian bisa sesuaikan sendiri dengan jumlah banyaknya beras yang digunakan. Ini siap untuk dikukus lagi supaya matang pastinya. Kukusannya udah mendidih teman-teman, yuk langsung aja kita kukus ya. Kita kukus selama kurang lebih 45 sampai dengan 1 jam. Saya kasih rongga seperti ini supaya matangnya merata ya teman-teman. Dan ini karena udah mepet banget waktunya, ini udah mau maghrib teman-teman, jadi videonya pada saat pembungkusan nasinya ke boxnya ini saya nggak direkam. Dan ini yang sudah jadi. Ini udah menunjukkan waktu mau mendekati maghrib, ini siap dikirim teman-teman. Karena untuk acaranya itu kan pastinya habis isya. Untuk pelengkapnya di sini saya pakai timun dan juga kemangi biar makin enak aroma nasi kuningnya. Oke, sampai di sini dulu ya teman-teman video kali ini. Semoga videonya bisa bermanfaat dan bisa menginspirasi teman-teman di rumah yang mau buka usaha catering dari rumah. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.